Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Unpad semuanya. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu alumni kita dari pertanian yang sudah sukses. Saat ini beliau sudah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak M. Sarip Sitapu. Selamat siang, Pak. Siang. Dan sekarang kita juga ditemani oleh Ketua IKA Alumni Unpad, Bapak Mulyadi Muslim. Selamat siang, Pak. Yang Oke. Gimana kabarnya, Pak, sekarang, Pak? kabar baik lah kita sehat-sehat ya kan. Udah berapa lama, Pak, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Binjai? Menjabat sebagai DPRD ini periode yang ketiga kita. Periode ke-1, periode kedua itu sebagai anggota DPRD, periode yang ketiga sebagai anggota DPRD dan sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD. Berarti udah cukup lama ya, Pak, ya? Ya, ini hampir 15 tahun ini. Hampir, ya. Ini kita sama IKA alumni, Pak. Iya, Pak. Pak Muslim. Pak Muslim. Biasa dipanggil sama teman-teman Kak Mul. Lebih akrab dia. Lebih akrab. Iya. Kak Mul juga alumni tahun berapa, Kak Mul? Saya 94. 94 di pertanian juga. Pertanian. Aku di sekarang. Kalau dulunya pertanian. Jadi pertanian itu ada dua. Yang pertama tentang agro, kedua tentang peternakan. Itu jadi satu di sisi 94. Sekarang ini zaman Bapak begitu, Pak, ya? Iya. Kalau saya tahun 84, Stambul 84, 138. Berarti Bapak senior kami ini 10 tahun di budaya saya. Tapi semangatnya tetap sama, semangatnya tetap muda. Bapak pertanian, tapi kok malah larinya ke politik? Jadi begini dia, pertanian ini kan universal. Iya, universal. Dia menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita cerita mengenai pertanian, ya agronomi kan. Di situ ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan, ada tanah dan lain sebagainya. Itu dari aspek pendidikannya. Tapi di pertanian itu juga kita mengenal di situ satu ilmu, itu yaitu ilmu sosiologi. Di situ ada sosiologi umum, ada sosiologi pedesaan. Nah, jadi kenapa ini bisa menyambung antara ilmu pertanian yang dikemas di dalam Fakultas Pertanian itu? Karena memang multi ilmu juga di pertanian ini. Apa yang mendasari Bapak sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik, Pak? Apa memang dari awal Bapak aku akan jadi DPRD atau gimana, Pak? Sebetulnya situasi itu mengalir aja. Jadi pada saat ada satu momen kesempatan kita tamat dari Fakultas Pertanian itu langsung itu kita diterima bekerja di perusahaan sebagai staf, sebagai asisten itu pertamanya. Jadi ya kita seriuslah dengan ilmu yang kita peroleh, kita terapkan di perusahaan tempat kita bekerja. Insya Allah berhasil. Nah, seiring waktu kan kita berinteraksi nih di masyarakat. Salah satu bentuk daripada mempraktekkan ilmu yang kita peroleh tentang sosiologi umum tadi. Kalau dulu kami lebih kepada sosiologi pedesaan. Kita berkomunikasi dengan masyarakat desa. Di masyarakat itu kan banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali persoalan masyarakat itu yang harus kita jembatani kepada pihak-pihak. Misalnya masyarakat itu kesulitan komunikasi, misalnya pupuk, sulit komunikasi misalnya pelayanan kesehatan, sulit komunikasi misalnya dengan data kependudukan. Ini bisa kita jelaskan dengan ilmu komunikasi kita. Walaupun secara detail di pertanian itu tidak dijelaskan, tapi di pertanian itu dijelaskan kapan kita efektif menjumpai masyarakat itu. Bukan jam 10, tapi pada malam hari. Setelah dia pulang kerja, baru kita ngopi-ngopi dengan mereka.
mudah nyambungnya. Ini kan satu modal sosial yang kita peroleh dari pendidikan kita waktu kita di Pancabudi. Ini dia. Makanya orang sering bertanya, jangan diambil endingnya. Kenapa pertanian ini bisa masuk ke DPRD? Bukan, prosesnya itu. Prosesnya itu yang harus kita lihat, bahwa di situ juga banyak ilmu sosial yang menyentuh kepada kerakyatan. Kalau pertanian ini kan ada ilmu penyuluhan pertanian nih. Ya. Nah, ini akan nyambung dari ilmu itunya, bukan soal tanam-tanamnya. Soal tanam-tanamnya ya boleh juga. Nanti kalau ada gagal panen, ada masalah hama, kan kita bisa jelaskan. Tapi kita lahir pada waktu yang tepat, itu aja yang penting. Memang siapa sih Bapak dulu sewaktu kuliah, Bapak itu seperti apa, Pak? Saya ini dulu senat, tapi bidang kerohanian. Jadi mana yang meninggal saya datang nih. Komunikasi ke situ. Ini tentunya jasa daripada ya dosen-dosen kita lah, dan senior-senior kita yang terlebih dahulu ada di Unpad ini gitu. Jadi Organisasi Pak masih berguna lah. berorganisasi, karena saya melihat penyempurnaan ilmu kita itu dengan berorganisasi, karena disitulah kita bisa menyalurkan bakat pribadi kita dan memang menyalurkan sebagian ilmu yang kita peroleh di meja kuliah kita itu. Jadi pengalaman Bapak waktu masa kuliah Pak, dibandingkan dengan masa sekarang, gimana menurut Bapak? Masa kuliah dengan masa sekarang ini sebetulnya hampir sejajarnya. Keberhasilan pertama kita itu kan sebetulnya kita harus disiplin. Kuliah itu pun harus disiplin. Ya kalau kuliah gitu, sedang main ya main, soal ibadah ya ibadah gitu. Kalau ada kegiatan sosial, kita ikuti kegiatan sosial. Kemudian sekarang di bidang-bidang sosial yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan yang institusi-institusi lain seperti itu. Jadi saya rasa apapun ilmu kita, termasuk pertanian, kita berdisiplin dan berfokus kepada ilmu kita itu begitu. Jadi harus ada keyakinan. Terakhir itu pengabdian kepada masyarakat. Ada 5 abdi Pancabudi itu dulu. Abdi Pancabudi. Abdi Pancabudi itu. Abdi kepada Tuhan dan abdi ajaran. Seberapa bangga sih Bapak menjadi alumni Unpad, Pak? Seberapa bangganya Bapak menjadi alumni Unpad? Itu saya rasa sulit juga lah kita gambarkan ya. Yang jelas memang kita bangga lah, karena Unpad ini salah satu bahagian yang telah memberikan pelajaran pendidikan kepada kita ya setelah tamat kita sekolah lanjutan atas kan begitu. Jadi sebetulnya ini adalah satu pembentukan karakter juga. Karakter yang dibentuk di Universitas Pembangunan Pancabudi ini kan ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani. Itu yang kita lihat di Unpad, dan itu memang dilakukan di situ dengan perlakuan yang sama dari seluruh penganut kepercayaan yang berbeda. Itu yang kita pernah lihat. Bisa dibilang Bapak sekarang udah menjadi salah satu alumni yang telah sukses, Pak. Biasanya nggak terlepas lah Pak sama dukungan dan didikan orang tua. Ya. Bapak dulu kecilnya seperti apa sih Pak? Dan orang tua mendidik Bapak itu sebenarnya seperti apa? Saya sering memberikan motivasi di Facebook saya juga. Saya ini anak petani dari kampung. Kampung saya itu di Beruam, di Kuala ini, Kabupaten Langkat. Jadi kalau kategori ekonomi saya dulu itu dalam kategori boleh dikatakan rendah. Kenapa? Rendah ini begini dia, dalam artian memang kalau uang sekolah tetaplah kita bayar, tapi untuk mendapatkan itu kan bukan pekerjaan mudah, cari uang dana untuk kuliah itu juga. Karena saya dulu untuk kuliah saya ngajar juga, saya dulu ngajar dulu untuk bayar uang kuliah. Begitulah. Jadi waktu saya itu kuliah ini dulu hampir pagi itu mengajar, sore itu kuliah, malam itu masak sendiri. Itu. Jadi jangan dibayangkan
Iya, jangan dibayangkan prosesnya itu. Tapi ini satu apa sebetulnya? Satu motivasi kepada adik-adik, jangan karena ketidakmampuan orang tua kita itu menjadi dasar kita itu patah, enggak. Kalau begitu kita tamat perguruan tinggi, kita kan sudah punya modal ini. Modal ilmu. Itu kan modal. Ilmu itu modal. Tinggal kemana kita gunakan, kan begitu. Jangan salah gunakan kepada hal-hal yang kurang mendukung. Kita gunakan aja kepada yang positif. Itulah yang pengalaman hidup saya. Itu. Kalau dulu Binjai ini tidak ada, saya naik PS dulu, itu pun berdiri itu. Julukannya Pak? Hah? Julukan yang terkenal? Yang mana? Yang terkenal kita dulu pernah PS tuh masuk dua mobil ke Pancabudi orang Binjai lah itu ya kan. Apa julukannya Pak? Saya lupa namanya itu. Pokoknya naik PS lah dulu saya itu. Ini. Robin. Iya, rombongan Binjai. Mana Binjai? Dan rombongan Robin itu, istilah Robin itu hidup sampai sekarang. Dan itu Sejak tahun Bapak tuh. iya, itu ada grup itu kita buat di Jakarta. Robin itu. Saya pernah ikut arisan itu. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Robin, rombongan anak Binjai. Iya, Robin. Terkenal dulu. Jadi saya dulu naik PS, berdiri itu. Kalau dapat duduk udah syukur alhamdulillah. Jadi setiap anak ini masuk ke PS-nya, semua tuh macet. Sehingga saya waktu 94 itu macet semuanya. Karena PS nih mobil besar, bukan PS yang kecil sekarang ya, yang Bukit Lawang. Itu kan udah kecil-kecil sekarang. Iya. Dulu tuh besar Bang. Yang bus-bus Damri, begitu PS itu dulu masuk. Nunggu di pinggir jalan PS itu, semuanya anak-anak Binjai naik. Kebanyakan memang dulunya Pak Jamili terkenal anak-anak Binjai. Pertanian sama pertanian itu. Itu kami dulu mahasiswa pertama tahun 84 itu jumlah mahasiswanya 168. Masih ingat Pak ya? Masih ingat saya itu. Karena begini dia, saya terapkan bukan menghafal, tapi membaca. Kalau di Quran kan disebut ikra, baca. Bukan dihafal, kalau dihafal lupa, kalau dibaca ingat. Caranya gimana? Asal kita mulai dari halaman 1 membaca. Hari ini nih kuliah nih. Halaman 1 sampai 3 kita dulu kan catat nih. Nanti minggu kedua kan dia buka halaman 4 sampai 6 misalnya. Kita baca lagi dari halaman 1. Jadi ini otomatis dia menjadi kebiasaan. Jadi Bapak hafal luar kepala lah semua materi jadi buku itu ya. Ya seperti itu. Kalau enggak kapan lagi kita belajar, karena pagi sudah mengajar, ya kan? Siang kuliah. Sebelum masuk kuliah itu baca dulu supaya aman ujian kita kan gitu. Tadi kami nemu juga beberapa orang katanya di sini sebenarnya banyak alumni dari Unpad Pak. Banyak ini. Di Binjai ini kan memang Unpad ini dulu merupakan favorit. Kenapa? Karena inilah perguruan tinggi yang terus pertama kita ketemu. Kalau kita dari Binjai ke arah Medan, ketemulah dulu sebelum ada perguruan tinggi yang sebelah kiri lagi itu. Kita ketemu Pancabudi. Udah di situ aja. Udah itu dulu kan bisa cicil itu uang kuliah. Itu yang penting dulu pada saat itu menyesuaikan kondisi kantong kita kan. Jadi sejak dulu itu sudah bisa dicicil per bulan. Sudah dari dulu cicil tuh. Kalau kita nggak sanggup pun kita bisa bilang situ nggak sanggup bayar. Jadi memang kemudahan dari dulu di Pancabudi itu ada. Dari dulu kami sampai beasiswa Bang ya. Iya, Beasiswa di Pancabudi itu banyak. Dari dia beasiswanya berorganisasi, Supersemar. Saya dulu dapat beasiswa Supersmart. Supersmart. Dia Itu beasiswa yang gimana? dari negara. Negara. Dari negara. Itu full Pak, 100% dibiayai. 100%. 100%. Saya nggak bayar uang bayar uang kuliah itu cuma semester 1, semester 2. Semester 3 sampai tamat nggak bayar uang kuliah saya. Karena dari awal tuh nilai lah itu ya. Nilai Kan organisasi. termasuk organisasi dinilai, prestasi dinilai, dan nilai IPK kita itu dinilai. Udah itu kegiatan sosial kita. Saya dulu masih mahasiswa itu jadi sekretarisnya kepala lingkungan sama sekretarisnya masjid. Jadi itu saya masukkan referensinya. Jadi kalau ngurus masjid itu sampai sekarang tuh. Saya dulu
tukang kutip juga. Kutip apa? Kutip jimpitan. Saya datang ke rumah-rumah orang. Mahasiswa dulu nih. Ini juga modal dasar ya. Mahasiswa saya dengan kelompok masyarakat membangun tempat ibadah, masjid. Saya yang berjalan bawa sepeda, bawa goni, kutip semua. Makanya masyarakat itu kenal sama kita. Pesan-pesan Pak, motivasi untuk mahasiswa yang sekarang lagi menjalani perkuliahan. Ya, baik. Pertama begini dulu, kita lihat dulu background. Udah, background kita ini dari sudut ekonomi dan sosial, ini kita selesaikan dulu. Bahwa siapapun kita, baik itu kelas bawah, sedang, atas, itu kita anggap kita clear. Ya, bahwa masa depan itu hak semua orang. Masa depan hak semua orang. Hak semua orang itu masa depan. Tinggal kita mau seperti apa. Gitu. Jadi jangan aku ini kemampuan ekonomiku dan orang tuaku tidak apa itu jangan. Itu jadikan daya dorong bahwa kita akan lebih berhasil dari apa yang ada kita sekarang. Itu dulu. Nah, kemudian kalau ilmu yang disampaikan sama ayah kita itu dulu, Profesor Kadirun Yahya, apa yang kau pikirkan itu bisa kau capai. Setiap yang bisa dipikirkan manusia itu benar adanya. Karena itu pasti ada. Itulah ilmu metafisika. Kamu jadi apa? Kamu jadi apa nih? Ya udah fokus ke situ dan yakini bahwa kau akan sampai ke situ berkat bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kun fayakun. Ya, ini mengatakan jadi. Iya. Jadi ada upaya fisik kita itu bekerja mencapai ke situ, dan ada upaya kerohanian kita. Oke Sobat Unpad semuanya, itu adalah tadi sepenggal kisah dari alumni kita yang sangat luar biasa, Bapak Sarip Sitepu. Beliau mengatakan, saya adalah anak petani pisang, bukan singkong. Bukan sih pisang. Sukses adalah hak semua orang. Itulah. Dan ini adalah orasi, obrolan menginspirasi spesial alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.